Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Sepertinya saudara Longyi cukup tertarik. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya Long Xintian kepada yang lain, memperhatikan mata Longyi yang berbinar. Semua mengangguk, menunjukkan ketertarikan mereka. Melihat persetujuan mereka, Long Xintian segera mengatur tempat duduk dan memimpin mereka ke aula seni bela diri. Setelah masuk, mereka disambut oleh ruang yang luas. Dari luar, aula seni bela diri tampak seperti tempat sederhana untuk kompetisi seni bela diri, tetapi interiornya yang sangat luas dan terbuka. Di bagian atas terdapat beberapa kristal raksasa yang memantulkan adegan pertempuran, membuat detail pertarungan terlihat jelas sekilas. Saat rombongan itu lewat, penampilan Long Xintian menarik banyak perhatian. Sebagai Kaisar Naga, dia jarang memasuki aula seni bela diri. Kedatangannya segera menimbulkan kehebohan di aula karena mereka semua tahu bahwa Kaisar Naga baru akan segera dipilih. Dan jumlah pertandingan yang dimenangkan serta skor pertempuran di aula seni bela diri akan menjadi kriteria untuk memilih Kaisar Naga. Rombongan itu duduk di bagian paling atas aula seni bela diri, tergantung di udara oleh struktur kristal transparan, menawarkan pemandangan pertempuran yang jelas di bawah. Sebuah meja panjang telah disiapkan dengan berbagai macam anggur dan hidangan lezat. Long Xintian membuka segel pada sebuah guci anggur, melepaskan aroma kaya yang segera memenuhi udara. Para pelayan menuangkan anggur ke dalam cangkir masing-masing. Aromanya saja sudah menyegarkan. Feng Bo adalah orang pertama yang mengangkat cangkirnya, dengan lembut mengaduknya ke hidungnya. Anggur berbeda dengan teh. Menikmati anggur berkualitas membangkitkan rasa keterbukaan pikiran dan keberanian. Sementara menyeruput teh berkualitas membawa perasaan ketenangan dan keanggunan. Meskipun konotasinya berbeda, keduanya memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi para penggemarnya. Anggur ini adalah minuman Long Long klan naga yang diseduh selama 10.000 tahun. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah akan kesulitan menahan efeknya yang kuat. Dan bahkan mungkin tertidur selama 10 atau 8 tahun. Namun karena kalian semua telah mencapai tingkat bintang 8, kalian dapat minum sepuasnya. Selain itu, minuman ini memiliki efek tertentu dalam menstabilkan kekuatan kalian. Long Xintian memperkenalkan minuman Long Long kepada semua orang. Mendengar itu, semua orang berseru takjub, termasuk kedua wanita itu, Jiying dan Kim Er, yang juga tertarik oleh aroma anggur. Selamat datang semuanya di klan naga. Mohon maafkan kekurangan dalam keramaan kami. Setelah saya mengundurkan diri dari posisi Kaisar Naga, saya akan menghabiskan hari-hari saya bersama kalian semua. Mohon maafkan saya jika saya melakukan sesuatu yang tidak pantas di masa mendatang. Long Xintian mengisi cangkir anggurnya, mengangkatnya dan berkata kepada semua orang. Semua orang kemudian juga mengangkat cangkir anggur mereka. Melihat Kaisar Naga di hadapan mereka, mereka melihat bahwa dia sama sekali tidak sombong. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada mereka, dia tetap rendah hati dan baik, yang meningkatkan niat baik mereka terhadapnya. Anda terlalu baik, Kaisar Naga. Mulai sekarang kita bersaudara. Keluarga sudah sepatutnya kita saling menjaga. Selamat datang di tim kami, bersulang, kata Feng Bo dengan sepenuh hati. Semua orang mengangkat gelas mereka, memberi isyarat ke udara, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Sensasi pedas langsung memasuki mulut mereka, dan sesaat kemudian mereka merasa seolah seluruh tubuh mereka terbakar. Sementara pada saat yang sama, perasaan gembira mengalir melalui tubuh mereka. Perasaan ekstasi menyelimuti semua orang, disertai dengan gelombang energi murni yang menyapu meridian mereka. Kaisar Naga, anggur ini sangat ajaib. Jika kita minum anggur ini dalam waktu lama, dapatkah itu meningkatkan kekuatan kita? Pada saat ini, Nan Ermi juga merasakan dampaknya.
pada kekuatan internalnya dan segera bertanya kepada Long Xintian. Minuman naga hanya memiliki efek pada saat pertama kali Anda meminumnya. Setelah itu, seperti anggur lainnya. Selain lebih harum, ia tidak memiliki efek magis lainnya. Long Xintian menjelaskan, semua orang sedikit kecewa mendengar bahwa itu hanya bekerja pada saat pertama kali. Jika mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sambil minum anggur, metode kultivasi semacam ini tentu akan sangat baik. Sembari menikmati makanan lezat, mata mereka terus tertuju pada arena duel. Dua sosok saling beradu kekuatan. Dentingan keras dari benturan kekuatan mereka menggema di seluruh arena. Long Yi menyaksikan pertempuran di bawah dengan penuh perhatian. Kedua sosok itu adalah anggota ras naga. Kekuatan mereka sekitar level 8 bintang. Mereka tidak bertarung dalam wujud asli mereka, melainkan tinju mereka berubah menjadi telapak tangan. Lengan mereka menjadi lengan naga saat diayunkan dan kemudian kembali menjadi tangan manusia saat ditarik. Dengan cara ini, mereka menampilkan kekuatan wujud asli mereka dan kelincahan yang luar biasa. Sangat meningkatkan efektivitas pertempuran mereka. Jadi begini cara bertarung. Mata Long Yi berbinar takjub, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia belum pernah mencoba atau bahkan membayangkan gaya bertarung ini sebelumnya. Namun kedua orang yang bertarung di hadapannya menggunakannya. Keduanya menampilkan kekuatan yang dahsyat. Kerumunan mengobrol dan tertawa sesekali melirik pertandingan. Xia Zhenghui sering menggoda Lang Xintian, membuat Lang Xintian tersipu malu. Beberapa topik sensitif memicu tawa riuh dari kerumunan, sementara King Mu'er dan Xi Ying sedikit tersipu. Serangkaian bunyi kedentuman sepatu hak tinggi menarik perhatian semua orang. Mengikuti pandangan mereka, seorang wanita tinggi perlahan mendekat. Ia mengenakan pakaian minim dan bahkan baju zirah sederhana pun tidak dapat menyembunyikan dadanya yang besar. Kakinya yang panjang dan lurus, sangat panjang, dan rambutnya diikat ekor kuda tinggi hingga mencapai pinggangnya. Pinggangnya yang menggoda terlihat dan alisnya menunjukkan sikap menantang yang alami. Nona muda ini tampak agak familiar. Xia Zhenghui tertawa aneh. Long Xintian segera berbalik dan mengedipkan mata kepada Xia Zhenghui, dan Xia Zhenghui segera mengerti dan berhenti menggoda. Long Xintian segera berdiri dan dengan hormat membungkuk dalam-dalam kepada wanita itu. Leluhur, apa yang membawa Anda kemari? Begitu Long Xintian selesai berbicara, semua orang menyadari bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah leluhur klan naga. Mereka semua berdiri dan dengan hormat menyatukan tangan mereka sebagai salam. Wanita itu mengangkat alisnya, tersenyum pada Long Xintian dan Wen Er. Tatapannya yang angkuh menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada King Mu'er. Kemudian dia melangkah mendekati King Mu'er. Anda adalah... King Mu'er menatap wanita itu dan merasakan keakraban yang aneh, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Perasaan ini sangat aneh, tetapi King Mu'er yakin dia belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Mengapa dia memiliki perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? King Mu'er bingung. Leluhur klan naga ini berasal dari era yang sama sekali berbeda dengan King Mu'er. Kemungkinan mereka pernah bertemu sangat kecil. Anda melupakan saya begitu cepat, Nona? Melihat ekspresi bingung King Mu'er, wanita itu tersenyum menawan. Senyum ini seperti angin musim semi, membuat semua bunga tampak pucat dibandingkan dengannya. King Mu'er mengerutkan kening, merenung lama sebelum tiba-tiba mengingat sesuatu dan menepuk dahinya. Anda gadis naga kecil itu? King Mu'er menatap wajah yang familiar namun asing itu. Ia memang pernah melihat gadis naga kecil yang dibawa Xiao Yan sebelumnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, fitur wajahnya sangat mirip. Tak heran King Mu'er merasa dekat. Wanita itu tersenyum lembut dan mengangguk sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, gadis kecil yang hanya setinggi pinggang King Mu'er telah tumbuh menjadi wanita yang anggun dan cantik. Sungguh tak bisa dipercaya. Terima kasih sudah merawat saya beberapa hari yang lalu. Kenapa Xiao Yan tidak datang? Tanya wanita itu dengan lembut.
Semua orang agak terkejut, baru kemudian menyadari bahwa wanita ini adalah gadis naga kecil yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan beberapa waktu lalu. Suami saya sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak ikut bersama kami. Jawab King Mu'er, matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Namun tampaknya dia hanya mengalami luka parah dan untuk sementara tidak dapat berbicara, tetapi mengingatnya tentang sekitarnya masih sangat jelas. Jadi begitu, anak laki-laki itu ternyata tidak menginginkan esensi darah naga. Itu cukup tak terduga. Wanita itu tersenyum menawan, esensi darahnya berbeda dari naga biasa. Dia adalah keturunan ras naga, bisa dibilang esensi paling murni dari ras naga. Status esensi darahnya tidak dapat dibandingkan dengan naga biasa. Namun Xiaoyan jelas menolaknya. Penolakan Xiaoyan bukan hanya berasal dari keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya melalui kekuatan eksternal, tetapi juga dari keinginannya untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut dengan klan naga. Inilah mengapa dia tidak menerima status darah esensi, dan ini juga yang membuat leluhur klan naga terkesan. Kekhawatiran Xiaoyan tentu saja tidak tersembunyi dari wanita tua yang cantik ini. Dia telah melihat banyak orang dan merencanakan intrik melawan banyak orang sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Xiaoyan? Di mata leluhur klan naga, Xiaoyan masih seperti anak kecil, seperti anggota junior klan naga. Namun kedewasaan dan kedalaman kelicikannya mengejutkannya. Semuanya silakan duduk. Xintian, Anda harus menjamu mereka dengan baik. Ziyan masih menunggu saya. Saya rasa Ziyan adalah talenta yang menjanjikan, bahkan lebih dari Long Qiong. Semuanya, saya pamit sekarang. Silakan makan dan minum sesuka kalian. Jika Xintian telah mengabaikan keramaan kalian, beritahu saya, kata wanita itu kepada kerumunan. Setelah berbicara, dia tersenyum tipis kepada semua orang dan perlahan berjalan pergi dengan kakinya yang panjang, ramping dan seputih salju. Setelah leluhur naga pergi, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Feng Bo yang berwatak agresif menyaksikan pertempuran di bawah, memiliki hasrat membara untuk bertarung dan sangat ingin beradu tanding dengan klan naga. Tapi bukan hanya Feng Bo, bahkan Long Yi pun tampak ingin mencoba. Long Yi ingin pelajari gaya bertarung klan naga yang akan menjadi kesempatan belajar yang sangat baik untuk pertempuran masa depannya. Itu tidak hanya akan meningkatkan metode bertarungnya, tetapi juga memungkinkannya untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan wujud aslinya. Sebelumnya, ketika Long Yi bertarung dalam wujud aslinya, meskipun dia kuat, dia lambat dan mudah dirugikan. Namun dalam wujud manusia, kebalikannya benar. Lebih cepat tetapi sedikit lebih lemah. Naga di sisi lain dengan terampil menggabungkan wujud fisik dan tubuh manusia mereka, secara bersamaan melepaskan kekuatan wujud fisik mereka tanpa kehilangan kecepatan manusia. Long Xintian memperhatikan tatapan intens dari keduanya, tetapi karena ini adalah kompetisi naga yang melibatkan pemilihan kaisar naga, tidak pantas bagi orang luar seperti mereka untuk menantang mereka. Apa kalian berdua ingin beradu tanding dengan naga? Tanya Long Xintian. Melihat tatapan mereka yang membara, setelah niat mereka terbongkar, Feng Bo dan Long Yi sama-sama tersenyum canggung. Saya hanya penasaran dengan teknik bertarung naga. Berlatih tanding akan menyenangkan. Feng Bo tidak ragu-ragu, terkadang berlatih tanding dengan orang-orang dari ras dan gaya bertarung yang berbeda bisa menjadi cara yang baik untuk belajar satu sama lain. Selama pertarungan itu bukan masalah hidup dan mati, itu hanya pertukaran persahabatan yang tidak sampai pada kematian. Saya ingin pelajari gaya bertarung naga. Saya harap Kaisar Naga akan memberi saya izin. Long Yi lebih lugas menyatakan pikiran sebenarnya. Bagus sekali, biarkan anak-anak ini melihat apa artinya dikalahkan. Itu akan menghentikan mereka dari berpikir bahwa mereka adalah jenius terbaik di benua Do di sepanjang hari. Bertingkah seolah-olah mereka yang terbaik. Sudah saatnya untuk mengekang kesombongan mereka.
Long Xintian tertawa terbahak-bahak, segera memberi isyarat kepada Long Yi dan Feng Bo untuk ditempatkan di pertarungan berikutnya. Arena dipenuhi oleh generasi muda dan klan naga. Sebuah suara kasar perlahan terdengar. Ada beberapa perubahan pada kompetisi hari ini. Kaisar Naga telah mengatur agar dua ahli top bertukar dan belajar dengan klan naga kita. Kekuatan mereka terbatas pada tahap menengah tingkat bintang 8. Siapapun yang bersedia menantang, mereka dapat mendaftar. Mendengar ini, Dai Feng Bo dan Long Yi berkerut karena tidak percaya. Kaisar Naga telah memberi mereka tantangan yang berat. Dua ahli top. Jika klan naga kalah, itu bisa dimengerti. Tetapi jika Feng Bo dan Long Yi kalah, gelar dua ahli top akan menjadi bahan tertawaan. Demi menjaga harga diri, mereka sama sekali tidak boleh kalah. Begitu kata-kata itu terucap, gumamam kegembiraan muncul dari kerumunan penonton klan naga yang memadati arena. Banyak mata tertuju pada Kaisar Naga. Bagian dipenuhi rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan kegembiraan, dan sebagian lagi dengan semangat bertarung yang membara. Mungkin karena selama ribuan tahun tidak ada orang luar yang pernah datang ke klan naga, atau bahkan jika mereka pernah datang, mereka tidak akan datang ke aula seni bela diri, apalagi berpartisipasi dalam kompetisi klan naga. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi di dalam klan naga. Oleh karena itu, kegembiraan luar biasa di antara banyak orang di antara penonton. Tak lama kemudian banyak orang dengan antusias melangkah maju. Bagi klan naga, Feng Bo dan rekannya menantang otoritas mereka. Dilihat dari nada bicara Long Xintian, sebagian besar anggota muda klan naga ini memiliki kekuatan bintang 8. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh monster darah. Hal ini selalu memberi mereka kepercayaan diri dan seiring waktu secara alami telah menyebabkan kesombongan. Keributan pun muncul dan semua mata berbinar-binar karena kegembiraan. Dari kerumunan sesosok muncul dan mendarat di arena dengan alis seperti pedang dan mata celak yang seolah berisi bintang, rambut merah gelap dan dua tanduk naga di dahinya. Ia memancarkan aura yang mendominasi sejak saat kemunculannya. Saudara Longba, meskipun kekuatannya hanya berada di tingkat menengah 8 bintang ketika ia benar-benar bertarung, bahkan anggota klan tingkat akhir 8 bintang pun harus mewaspadainya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saudara Longba adalah salah satu kandidat teratas untuk Kaisar Naga, bahkan Kaisar Naga pun sangat menghargainya. Saya khawatir orang luar ini akan dihajar habis-habisan oleh Saudara Longba. Jika kekuatan lawannya juga berada di tingkat 8 bintang, saya rasa tidak akan ada yang bisa menanding kakak Longba. Dengan munculnya Longba di arena, seluruh arena bela diri hampir seperti air mendidih. Dengan suara seperti guntur, hampir semua anggota klan naga datang ke arena bela diri untuk menyaksikan pertempuran. Jumlah orang di arena bela diri cukup banyak. Tetapi dengan tambahan Long Yi dan Nan Erming, ini adalah pertarungan yang sangat langka bagi klan naga. Arena bela diri segera mulai dipenuhi orang. Semakin banyak orang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Seluruh arena bela diri yang besar itu benar-benar dikelilingi dengan hampir 90% anggota klan naga hadir. Di atas panggung tinggi, memandang kerumunan di bawah, Feng Bo tersenyum, yang hanya membuat semangat pertarungan semakin kuat. Long Yi pun demikian. Dia melepaskan tinjunya. Sebagai tamu mereka seharusnya bersikap sopan dan rendah hati. Meskipun Xiao Shou tidak hadir mewakili kekuatan tim Xiao Yan, oleh karena itu mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka apapun yang terjadi. Baiklah kalau begitu, sekarang terserah kalian berdua. Longba sudah berada di tahap pertengahan alam bintang 8. Kekuatannya menyaingi bintang 8 tahap akhir di klan. Dia cukup tangguh. Kalian berdua baru berada di tahap awal alam bintang 8. Ini mungkin tidak adil bagi kalian. Kaisar Naga menggelutkan kening, seolah mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka, tetapi kemudian menatap Long Yi dan Feng Bo dengan ekspresi ragu-ragu.
Nan Ermi mengerutkan kening mendengar ini, tidak yakin apakah Kaisar Naga sengaja atau tidak sengaja mempersulit Long Yi dan Feng Bo. Bagaimana kalau saya yang menangani ini? Nan Erming tentu saja tidak senang, tetapi sebagai seorang pria, dia tidak bisa begitu penakut. Long Yi dan Feng Bo baru berada di tahap awal alam bintang 8. Menghadapi bintang 8 tahap pertengahan sudah merupakan kerugian karena perbedaan kekuatan. Nan Erming di sisi lain berada di tahap pertengahan alam bintang 8. Jika ia menggunakan kekuatan Raja Sisik Naga, kekuatannya akan mencapai tingkat akhir alam bintang 8. Nan Erming akan menghadapi Long Ba tanpa rasa takut. Dengan itu, Long Yi tiba-tiba berdiri, matanya menyala dengan semangat bertarung. Tidak perlu, saya akan menanganinya. Tanpa menunggu siapapun berbicara, Long Yi melompat turun dari platform tinggi, mendarat dengan dentuman keras di area duel. Armor Dewa Hitamnya langsung muncul di udara. Mengenakan armor itu, Long Yi memancarkan aura yang mengesankan. Sama sekali tidak kalah dengan Long Ba. Dengan kemunculan Long Yi, seluruh aula seni bela diri kembali bersorak. Long Ba memandang Long Yi, matanya sedikit menyipit. Ada sedikit kejutan di hatinya. Ia merasakan sedikit ancaman dari seseorang dengan kekuatan kultivator bintang 8 tingkat awal. Saya Long Yi dan saya ingin berlatih tanding dengan senior. Saya harap Anda akan memberi saya bimbingan Anda, kata Long Yi, mengepakkan tangannya memberi hormat. Long Ba tersenyum tipis, dengan cepat melupakan ancaman yang baru saja dirasakan. Mungkin itu hanya ilusi. Seberapa besar masalah yang mungkin ditimbulkan oleh kultivator bintang 8 tahap awal? Long Ba dari klan naga, tolong beri saya bimbingan Anda, jawab Long Ba dengan sopan. Karena ini adalah latihan tanding, tidak perlu bertindak seperti musuh bebuyutan. Jika Anda tidak menyembunyikan kekuatan Anda hanya akan berada di tahap awal alam bintang 8, sementara saya di tahap menengah. Tidak ada bertarung seperti ini, saya akan menekan kekuatan saya ke tahap awal alam bintang 8 sebelum kita bertarung. Long Ba tidak ingin berlatih tanding dalam keadaan yang begitu luar biasa. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Jadi dia perlahan berbicara kepada Long Yi. Tidak perlu sopan. Serang saja habis-habisan. Anda tidak bisa membunuh saya. Long Yi terkekeh. Long Ba terkejut. Kata-kata Long Yi yang tampaknya sederhana memiliki nada provokatif di telinga Long Ba. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan menahan diri. Mata Long Ba menjadi gelap dan dia menurunkan pusat gravitasinya, mengambil posisi bertarung. Pertandingan resmi dimulai. Long Ba, tingkat menengah 8 bintang, melawan Long Yi, tingkat awal 8 bintang. Sebuah suara menggema dari tengah panggung dan semua mata klan naga tertuju ke arena, menantikan pertempuran yang intens dan mendebarkan ini. Aula seni bela diri memiliki alat khusus untuk mendeteksi kekuatan, jadi tidak ada yang menyembunyikan kekuatan seseorang. Kekuatan Long Yi langsung terdeteksi, dan setelah mendengarnya, desahan kagum menyebar di seluruh arena. Semua orang merasa kasihan pada Long Yi. Long Ba adalah petarung hebat yang mampu menyaingi ahli tingkat akhir 8 bintang. Bagi seorang ahli tingkat awal 8 bintang untuk berani menantang Long Ba sungguh tidak realistis, tanpa peluang kemenangan sama sekali. Tingkat awal 8 bintang, apakah anak ini di sini untuk menjadi bahan lelucon? Ini yang mereka sebut master. Penilaian Kaisar Naga sangat buruk. Ejekan bergema di seluruh arena. Long Yi yang temperamennya masih belum dewasa sejak awal merasakan gelombang kemarahan setelah mendengar kata-kata ini yang membangkitkan semangat bertarungnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Long Yi berteriak pelan, menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan kepulan debu dan sosoknya melesat ke depan. Kecepatannya yang luar biasa segera mengejutkan Long Ba yang tidak berani lengah. Tangannya yang diselimuti energi naga berubah menjadi cakar naga saat ia bertarung melawan Long Yi. Naga secara alami tidak terlalu mahir dalam mengolah teknik bertarung.
Sebagian besar serangan mereka relatif sederhana, namun efektivitasnya tidak kalah dengan teknik bertarung. Naga memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Ketika berubah menjadi wujud naga sejati mereka, kekuatan mereka sangat dahsyat. Awalnya, pertempuran antara Longyi dan Longba adalah bentrokan kekuatan fisik langsung. Sebuah kontes untuk melihat siapa yang akan menang. Setelah beberapa ronde, mereka seimbang yang mengejutkan Longba dan para naga yang menonton dari pinggir lapangan. Mampu melawan Longba, seorang kultivator bintang 8 tingkat menengah. Dalam hal kekuatan bentrokan langsung yang sesungguhnya dan tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukanlah prestasi biasa. Tinju mereka bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat. Gelombang kecut dari benturan itu segera menyebar keluar, dan beberapa orang di dekatnya kurang beruntung. Wajah mereka terdistorsi oleh kekuatan benturan tersebut. Namun ini justru membangkitkan semangat semua penonton di arena. "Serang dia, kakak senior Longba!" Beraninya dia membandingkan kekuatan dengan kakak senior Longba. Dia mencari kematian. Sorakan meletus dari pinggir lapangan. Di klan naga, semua orang tentu saja mendukung Longba dan tidak akan pernah mendukung orang asing. Namun ekspresi Longba saat ini tidak baik. Pada tahap awal alam bintang 8 dalam keadaan normal, jika Longyi melawannya secara langsung, dia seharusnya sudah dikalahkan dan ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan sejak lama. Tapi sekarang, langkah Longyi mantap dan dia benar-benar mampu menahan kekuatan Longba. Kekuatan fisik yang begitu kuat, bagaimana mungkin ini terjadi? Ekspresi Longba sedikit berubah. Klan naga dikenal karena kekuatannya. Tentu saja Longba tidak tahu bahwa wujud asli Longyi juga seorang naga. Tetapi ia lahir dari guntur langit dan bumi dan hanya menyerupai naga. Garis keturunannya tidak terkait dengan ras naga. Longba percaya bahwa Longyi adalah manusia atau berasal dari keluarga binatang ajaib. Tetapi bahkan di antara kedua ras ini akan sulit untuk menemukan seseorang dengan kekuatan yang setara dengan naga. Setelah kekuatan mereka bertabrakan dan kekuatan sisa menghilang, kedua pria itu mundur. Longyi merenggangkan tubuhnya, tampaknya hanya melakukan pemanasan sebelum benar-benar memasuki pertempuran. Namun Longba tampak agak terkejut, menggoyangkan lengannya yang mati rasa akibat benturan. "Anda bukan manusia, mungkin dari klan binatang iblis." Tatapan Longba ke arah Longyi kini serius, tidak lagi meremehkannya berdasarkan kekuatan bintang 8 tahap awal. "Saya bukan manusia maupun dari klan binatang iblis," kata Longyi dengan tenang. Sebelum Longba dapat mereaksi, dia dengan cepat melancarkan serangannya sendiri. Setelah menyaksikan pertempuran naga, dia dengan cepat menerapkan tekniknya sendiri, melayangkan pukulan. Energi naga berputar-putar di udara saat lengannya berubah menjadi cakar naga, melesat ke arah Longba dengan suara mendesing. Armor hitam itu juga berubah seiring dengan perubahan pada lengan Longyi, menutupi tubuh emas aslinya. Meskipun sekilas cahaya keemasan masih bisa terlihat samar-samar di bawah armor hitam tersebut. "Apa? Itu cakar naga!" Longba tersentak. Longyi bukan manusia, juga bukan dari keluarga makhluk gaib. Dia adalah seekor naga. Semua naga di luar arena tersentak melihat pemandangan ini. Reaksi pertama mereka adalah bahwa Longyi juga seekor naga. Dia berada di tahap awal bintang 8, mampu melawan Longba. Jika dia benar-benar seekor naga, dia pasti memiliki darah naga yang sangat kuat. Orang ini juga seekor naga. Tapi kenapa tidak merasakan darah naga di dalam dirinya? Kerumunan terkejut dan bingung, kini sangat tertarik pada identitas Longyi. Lengannya telah berubah menjadi cakar naga, namun dia tidak menunjukkan jejak darah naga. Apa identitas asli Longyi? Sementara itu, Kaisar Naga dan yang lainnya di atas panggung tidak terpengaruh, hanya kagum betapa cepatnya pemuda ini mempelajari teknik pertempuran naga. "Anda seekor naga?" seru Longba terkejut saat Longyi semakin mendekat. Longyi terkejut menemukan bahwa pertarung dengan cara ini tidak hanya lebih cepat tetapi juga dikombinasikan dengan kekuatan tubuhnya sendiri.
Pukulan ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Longba juga mengayunkan lengannya yang seketika berubah menjadi cakar naga. 2 cakar naga yang tebal itu berbenturan berat di bawah pengawasan banyak orang. Kali ini gelombang kejutnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang begitu dahsyat, seru kerumunan dengan terkejut. Longba merasakan kekuatan yang sangat besar di lengannya dan menatap Longgi dengan takjub. Selama benturan, kilat menyambar dengan Longgi. Kilat itu menjalar dari lengan Longgi ke tinju Longba, seketika membuat Longba merasa lemah di sekujur tubuhnya. Longgi segera menggunakan kekuatan ini untuk menyerang ke depan lagi dan benar-benar mendorong Longba mundur. Longba berjuang, pusat gravitasinya langsung menjadi tidak stabil dan dia tersandung ke belakang. Sejak mengikuti Xiaoyan, Longgi selalu mengalami pertempuran di mana hanya ada pilihan antara dia dan lawannya. Kemampuannya untuk memanfaatkan kelemahan lawan dalam pertempuran tanpa disadari telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Melihat Longba kehilangan keseimbangan dan penuh celah, Longgi segera memanfaatkan keunggulannya, mengarahkan cakarnya langsung ke bagian vital Longba. Longba mencoba untuk kembali berdiri, tetapi mendapati bahwa arus listrik di tubuhnya telah memperlambatnya secara signifikan. Dia menyaksikan serangan mematikan Longgi meluncur ke arahnya. "Saya menyerah!" teriak Longba segera. Cakar tajam Longgi sudah berada di tenggorokan Longba, bahkan jika serangan ini tidak fatal, itu tidak akan baik. Longba duduk dengan berat di tanah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Longgi berhenti, energi naga di lengannya menghilang, dan cakar naganya kembali normal. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Longba, lalu mengulurkan tangan ramah untuk membantu Longba berdiri. "Terima kasih atas belas kasihan Anda, saudaraku." Longba berdiri dan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Longgi. Pada saat ini, para penonton di luar arena benar-benar terdiam, mungkin karena kekalahan Longba terlalu cepat. Begitu cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Pertempuran telah usai, Longgi menang. Baru setelah pengumuman itu terdengar para penonton bereaksi, diikuti oleh panduan suara keraguan, masih tidak mengerti bagaimana Longba bisa kalah. "Jika ini bukan hanya sparring persahabatan, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya di sini. Terima kasih atas belas kasihan saudara Longgi." Longba tersenyum canggung. Longgi berbeda dari mereka. Meskipun para naga itu kuat, mereka belum banyak mengalami pertempuran hidup dan mati. Longgi di sisi lain telah selamat dari banyak pengalaman nyaris mati. Jadi dia bertarung lebih sengit dan lebih mampu mengendalikan ritme pertempuran. "Anda terlalu menyanjung saya. Saya rasa Anda juga tidak bertarung dengan segenap kekuatan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan menang semudah ini. Ini hanya sparring persahabatan. Tidak ada alasan untuk menunjukkan belas kasihan." Longgi juga terkekeh dan menggaruk kepalanya, tetapi penampilan Longba tampaknya telah membuat para naga tidak senang. Di tribun penonton, sesosok muncul tiba-tiba menatap Longba dengan dingin. "Longba, Anda telah benar-benar mempermalukan klan naga kita." Sosok itu melirik Longba dengan dingin dan berkata. Longba menoleh ke arah orang-orang yang muncul di medan perang, tersenyum getir dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Longgi dan meninggalkan arena pertempuran. "Saya Longgi Wutian, di sini untuk menantang Anda." Orang yang baru saja melangkah maju mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Longgi. Longgi memandang sosok di hadapannya dan merasakan niat membunuh yang berbeda dari Longba. Tampaknya dia juga seseorang yang sering menempuh jalan pembantaian. Tangannya pasti berlumuran darah. "Saya Longgi, tolong beri saya bimbingan Anda." Longgi juga mengepalkan tangannya memberi hormat. Selama bersama Xiaoyan, Longgi telah mengalami lebih banyak pertempuran hidup dan mati daripada Long Qiutian. Dan niat membunuh di tubuhnya bukanlah sesuatu yang sengaja dia tunjukkan. Longgi belum kekalahan setelah pertarungan dengan Longba. Jadi dia menerima tantangan Long Qiutian tanpa ragu-ragu. Sempurna, dia belum puas bertarung.
Garis keturunan Longyi cukup bagus. Jika dia bisa memadatkan tubuh naga sejati, kekuatannya seharusnya meningkat lebih dari 1 tingkat. Kaisar Naga yang duduk di platform tinggi sepenuhnya menyadari pertempuran barusan. Melihat Longyi, wajahnya menunjukkan kekaguman dan kekhawatiran sebelumnya telah lenyap. Longba masih kurang pengalaman tempur yang sebenarnya. Sementara Longyi, meskipun baru berada di tahap awal bintang 8, memiliki pengalaman praktis yang jauh lebih kaya. Dia dapat dengan cepat merebut kelemahan musuh, membuatnya lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari Longba. Bahkan serangan tunggalnya penuh dengan trik tersembunyi. Penampilannya yang tampak sederhana menyembunyikan banyak kecerdasan. Long Xintian tertawa memuji penampilan Longyi dalam pertempuran ini. Namun lawan Longyi melanjutkannya bukanlah masalah sepele. Longba cukup populer di antara klan naga karena banyak kemenangannya di aula bela diri. Tetapi meskipun Long Qiutian tidak memiliki banyak kemenangan di arena seni bela diri, itu karena dia sering pergi menjalani misi klan, sering terlibat dalam pertempuran. Dalam hal pengalaman pertempuran, dia adalah orang yang cukup tangguh. Long Xintian memandang Longyi dan Long Qiutian yang berdiri di atas panggung dan berbicara perlahan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang sedikit menurunkan kening. Mendengar kata-kata Kaisar Naga, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Longyi, dan pandangan mereka segera beralih ke 2 sosok di panggung seni bela diri. Jika Longyi benar-benar mengalahkan Long Qiutian dengan kultivasi bintang 8 tahap awal, saya akan menyiapkan hadiah besar untuk anak ini. Setidaknya biarkan dia menembus ke bintang 8 tahap menengah. Jika bakatnya cukup tinggi, bahkan bintang 8 tahap akhir mungkin bukan hal yang mustahil. Long Xintian memandang Longyi dengan sedikit harapan di matanya. Tampaknya cukup menyukainya. Mungkin karena wujud asli Longyi adalah naga, Long Xintian menganggap Longyi sebagai salah satu dari dirinya sendiri. Kaisar Naga, berapa kekuatan Long Qiutian? Tanya Feng Bo dengan sedikit khawatir. Tidak tinggi, hanya tahap akhir bintang ke-8. Kata Long Xintian dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, semua orang terkejut. Rahang Xia Zheng Hui terngangak dan jatuh ke meja. Xia Zheng Hui segera dan buru-buru memasang kembali rahangnya. Nah, demikian dulu video kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.